Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tugas akhir dari Evidence Based Practice. Baik, sebelum kami mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Aisyah Novitasari, kemudian Angela Sevanya, kemudian saya sendiri Arif Ramadan, kemudian ada Avetri Jesi Umbutara, kemudian Ayuni Gemvita, Cici Hanifa, kemudian Desa Komang Angelina Adnyani, kemudian Devi Monika, dan ada Endang Pangesti. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja. Di sini kami judul dari tugas dari kami yaitu perbandingan kemanjuran dan keamanan klonidin dan tramadol intravena untuk mengendalikan menggigil pasca spinal anestesi. Baik, langsung saja akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Latar belakang, menggigil adalah salah satu komplikasi pasca operasi yang paling penting terlihat dalam praktek klinis. Menggigil pasca operasi menjadi perhatian penting pada pasien yang akan menjalani operasi di bawah anestesi umum, serta anestesi regional, yaitu anestesi spinal atau anestesi epidural. Beberapa mekanisme telah didalilkan untuk patogenesis, penghambatan termoregulasi, dan mekanisme non-termoregulasi diduga terlibat dalam patogenesis menggigil pasca anestesi. Penghambatan termoregulasi yang diinduksi anestesi dapat mengakibatkan hipotermia, sehingga menjadi penyebab penting menggigil pasca anestesi. Nyeri refleks spinal anestesi yang tidak terkontrol dan vasodilatasi kulit adalah mekanisme lain terlibat dalam patogenesis menggigil. Opioid reseptor, A2 reseptor, dan reseptor serotonergik terlibat dalam patogenesis menggigil. Karena ketidaknyamanan yang terkait, distress, peningkatan nyeri, peningkatan kebutuhan metabolisme, dan peningkatan konsumsi oksigen. Pencegahan dan pengobatan menggigil pasca anestesi merupakan komponen penting dari manajemen perioperatif pasien. Dalam mencegah terjadinya menggigil dapat dilakukan dengan pendekatan non-farmakologis dan juga farmakologis. Tindakan non-farmakologis yaitu menghangatkan kembali pasien secara aktif, membantu mencegah hipotermia, tetapi ini kurang efektif dibandingkan dengan farmakoterapi. Agen farmakologis yang berpotensi dalam pencegahan menggigil pre atau post operasi yaitu klonidin, tramadol, dexmedetomidin, ondansetron, granisetron, ketamin, dan petidin yang berguna untuk pengobatan menggigil. Tramadol adalah agonis reseptor dan juga menghambat pengembalian kembali non-perineprin dan 5-hidroksitriptamamin atau 5-HT dan juga meningkatkan pelepasan 5-HT. Mekanisme farmakologis tramadol ini berguna untuk mengontrol termoregulasi. Penggunaan profilaksi tramadol efektif dalam pencegahan menggigil pasca anestesi spinal. Tramadol umumnya digunakan dalam praktik klinis untuk pencegahan menggigil pada pasien yang menjalani operasi dengan anestesi regional. Namun pada pasien yang tidak mentolerir tramadol atau memiliki kontraindikasi untuk penggunaannya, dipilihkan alternatif yang diinginkan. Efek menggigil dari klonidin adalah karena aksi pada tingkat hipotalamus, locus coeruleus, dan sumsum tulang belakang. Mekanisme yang didalilkan termasuk perubahan ambang termoregulasi untuk vasokonstriksi, aktivitas reseptor A pada tingkat sumsum tulang belakang, dan pelepasan norepinefrin dan mediator lainnya. Namun karena tidak ada penggunaan rutin klonidin adalah pengaturan klinis kami. Kami ingin memeriksa melalui studi yang dirancang dengan baik apakah dapat digunakan sebagai alternatif tramadol untuk mengontrol menggigil pada pasien yang menjalani operasi dengan anestesi umum. Penelitian terkait kasus penanganan menggigil
spinal anestesi sangat penting dilakukan mengingat halnya bahwa kasus menggigil adalah masalah umum pada pasien yang menjalani operasi dengan anestesi spinal atau anestesi umum. Maka dari itu sangat penting dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pencegahan menggigil post-spinal anestesi, seperti halnya penelitian yang dilakukan yaitu perbandingan kemanjuran dan keamanan klonidin dan tramadol intravena untuk mengendalikan menggigil pasca anestesi spinal. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok yaitu Pichet question. Di Pichet question, di patient atau problem atau populasinya, di clinical questionnya ada pasien dewasa post-spinal anestesi. Selanjutnya di keyword atau search strateginya ada post-spinal anesthesia. Habis itu di intervention atau exposure issue of interest. Di clinical questionnya ada clonidine. Keywords atau search strateginya clonidine. Selanjutnya, compressionnya di clinical questionnya ada tramadol. Keywords atau search strateginya tramadol. Lanjut, outcome-nya atau clinical questionnya menggigil. Keywords atau search strateginya severing. Time of question atau type of study. Clinical questionnya ada intervensi. Keywords atau search strateginya tidak ada. Baik, saya akan melanjutkan presentasi di mana foreground question. Pertanyaan yang dapat diambil dari jurnal yang sudah diidentifikasi sehingga dapat dimasukkan ke dalam foreground question adalah bagaimana efektivitas pemberian clonidine dibandingkan dengan tramadol dalam menangani menggigil pasca anestesi spinal. Jenis pertanyaan yang dapat digunakan adalah kuantitatif, yakni dengan melakukan intervensi dan evidence baik. Untuk menjawab pertanyaan ini menggunakan PCT atau randomized control trial. Kemudian ada search strategies. Dengan memasukkan keyword berdasarkan foreground question atau Pichet question, menggunakan batasan waktu 10 tahun terakhir, penulis menemukan total 57 artikel dengan rincian 57 PubMed, 0 Science Direct, 0 Scopus, dan 0 EBSCO. Kemudian pembaca membaca keseluruhan judul artikel, hanya terdapat 38 artikel yang sesuai dengan Pichet question. Penulis menolak 19 artikel lainnya karena tidak memiliki komponen-komponen seperti tidak adanya post-spinal anesthesia shivering, tidak ada clonidine atau tramadol pada judul. Selanjutnya, penulis membaca keseluruhan abstrak artikel yang terpilih, ditemukan 30 artikel bukan merupakan RCT, bukan meta-analisis, bukan systematic review, dan tidak memiliki control group atau kelompok kontrol. Langkah selanjutnya, penulis menyaring kembali ke 8 artikel yang tersisa berdasarkan kriteria duplikasi dan ketersediaan full text-nya. Ditemukan hanya 3 artikel yang sesuai, atau dengan kata lain, 5 artikel di-reject karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Adapun judul artikel yang terpilih adalah sebagai berikut. Pertama, Cooperative Efficacy and Safety of Intravenous Clonidine and Tramadol for Control of Postspinal Anesthesia Shivering. Yang kedua, A Cooperative Study of the Effect of Clonidine and Tramadol on Postspinal Anesthesia Shivering. Yang ketiga, Effect of Oral Premedication with Tramadol, Pregabalin, or Clonidine on shivering after spinal anesthesia in patient undergoing hysteroscopic procedure. Kemudian di sini ada step by step yang telah saya jelaskan di atas. Dan berikutnya ada hasil
screenshot dari search strategies. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang synthetic table. Pada jurnal yang pertama, penulis dan tahunnya yaitu Varsha Vyas, Rajat Gupta, dan Pakar Dubey pada tahun 2018. Level of evidence-nya adalah Randomized Control-Led Trial atau RCT. Tujuan penelitiannya yaitu untuk membandingkan efikasi dan keamanan clonidin dan tramadol untuk mengontrol menggigil pada pasien pasca anestesi spinal. Metode penelitiannya, adapun yang pertama, desain penelitian yang digunakan adalah uji klinis prospektif, acak, terkontrol, double blind, ini dilakukan dalam perawatan tersier. Kemudian ada tempat dan waktu penelitian, dilakukan di Department of Anesthesia, D.Y. Patil School of Medicine and Hospital, Navi Mumbai, Maharashtra, India. Penelitian dilakukan dari Oktober 2014 hingga Mei 2016. Kemudian, populasi dan sampel yang digunakan, sebanyak 60 pasien dewasa dengan status fisik American Society of Anesthesiologists atau ASA 1 dan 2 pada rentang usia 18 sampai 65 tahun menjalani operasi di bawah anestesi spinal dan mengalami menggigil menerima clonidin 1 mikrogram per kilogram atau tramadol 1 mg per kilogram intravena. Waktu yang dibutuhkan untuk menangani menggigil, kontrol dan tingkat kekambuhan menggigil, efek pada hemodinamik, dan efek samping dibandingkan antara dua kelompok. Selanjutnya, intervention atau issue of interest. Yang pertama, intervensi yang diberikan. 1. Berikan semua pasien per oral selama kurang dari 8 jam sebelum operasi. Yang kedua, berikan oksigen melalui masker Hudson dengan kecepatan 4-5 liter per menit. Yang ketiga, berikan anestesi spinal yang dilakukan dalam posisi duduk dengan jarum spinal quench ukuran 23 atau 25 di sela L3-4 atau L4-5. Atau pendekatan garis tengah dan injeksi bupivacain 0,5% berat. Diberikan untuk mencapai level yang diinginkan pada T5 dan T6 dermatom, sesuai dengan prosedur pembedahan. Yang keempat, cairan intravena diinfuskan pada suhu kamar dan suhu kamar operasi 22 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Yang kelima, setelah induksi anestesi spinal, pasien diamati terjadinya menggigil sampai periode pasca operasi. Selanjutnya, pasien dalam satu kelompok menerima tramadol, intravena 1 mg per kilogram diencerkan dalam 10 ml dengan normal salin secara perlahan. Pasien dalam kelompok lain menerima clonidin intravena mikrogram per kilogram diencerkan dalam 10 ml normal salin secara perlahan. Selanjutnya, pantau denyut nadi, tekanan darah, suhu aksila, suhu tubuh inti, dan SpO2 dipantau sepanjang penurunan tekanan arteri sistolik kurang dari 20%. Selanjutnya ada issue of the interest, menggunakan data demografi dan analisa statistik dengan ukuran sampel untuk perbedaan rata-rata antar kelompok. Selanjutnya, ada hasil dari jurnal tersebut. Waktu penghentian menggigil lebih sedikit pada kelompok clonidin dibandingkan kelompok tramadol. 0,251 versus 0,04,82 menit. P lebih dari 0,001. Kontrol lengkap menggigil dicapai pada 80% pasien dalam kelompok clonidin dibandingkan 70% pada kelompok tramadol. Tidak ada perbedaan yang signifikan untuk kontrol P sama dengan 0,5
dan tingkat kekambuhan menggigil antara kelompok klonidin dan tramadol 0,06,7% versus 16,7%, P sama dengan 0,42. Denyut nadi dan tekanan darah sistolik secara signifikan lebih rendah pada kelompok klonidin pada 5 dan 15 menit dibandingkan dengan tramadol. Secara signifikan, lebih banyak pasien mengalami mual dan pusing sebanyak 36,7% versus 0%, P lebih dari 0,001, dan 20% versus 0%, P sama dengan 0,01. Dengan tramadol sementara bradikardia dan hipotensi secara numerik lebih umum pada pasien yang menerima klonidin sebanyak 6,7% versus 0% dan 13,3% versus 0%. Kesimpulan dalam jurnal ini yaitu klonidin lebih efektif digunakan untuk menangani menggigil daripada tramadol dengan efek samping yang lebih sedikit pada pasien yang menjalani operasi di bawah anestesi spinal. Selanjutnya, jurnal kedua. Adapun penulis dan tahun pada jurnal ini, penulisnya yaitu Usha Shukla, Kiran Malhotra, dan T. Prabhakar pada tahun 2011. Level of evidence-nya yaitu Randomized Controlled Trial atau RCT. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi efikasi, potensi, dan efek samping klonidin dibandingkan dengan tramadol di pos anestesi spinal menggigil. Adapun metode penelitiannya, yang pertama desain penelitian yang digunakan dalam uji klinis prospektif double-blind acak terkontrol. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian, Departemen Anestesiologi dan Perawatan Kritis, UP Rural Institute of Medical Sciences and Research Sci-Fi, Etawah, Uttar Pradesh, India. Penelitian dilakukan pada Mei 2011 hingga Juni 2011. Kemudian, populasi dan sampel yang digunakan, pasien dibagi menjadi 2 grup. Grup C, N sama dengan 40, terdiri dari pasien yang mendapat klonidin 0,5 mg per kilogram intravena, dan pasien kelompok yang menerima tramadol 0,5 mg per kilogram intravena. Tingkat menggigil hilangnya hemodinamik dan efek samping diamati pada interval yang dijadwalkan, berkurangnya menggigil secara signifikan lebih awal pada kelompok C, sebanyak 2,54 kurang lebih 0,76 dibandingkan pada kelompok T, sebanyak 5,01 kurang lebih 1,02, P sama dengan 0,00001. Respon terhadap perlakuan pada kelompok C lebih tinggi sebanyak 97,5% dibandingkan pada kelompok T sebanyak 92,5%, tetapi perbedaannya tidak signifikan. Mual, muntah, dan pusing ditemukan lebih tinggi pada kelompok T, P sama dengan 0,001, 0,005, 0,001, masing-masing, sedangkan pasien dalam kelompok C relatif lebih terbius, tingkat sedasi 2, kelompok C 25%. Selanjutnya, intervention atau issue of interest. Yang pertama, intervensi yang diberikan, pasien menerima klonidin 0,5 gram per kilogram intravena, dan kelompok T sebanyak N sama dengan 40, mendapat tramadol 0,5 mg per kilogram intravena. Diberikan oleh penata anestesi, diberikan ketika jika menggigil pada pasien tidak mereda dalam 15 menit, pengobatan dianggap tidak efektif. Pengulangan pengobatan juga tetap diobservasi sampai pasien meninggalkan ruang operasi. Diberikan melalui intravena. Selanjutnya, issue of interest, menggunakan data karakteristik, perhitungan kekuatan analisis statistik dengan data demografis antar kelompok. Selanjutnya, hasil dari jurnal ini adalah klonidin sebanyak 0,5 gram per kilogram dan tramadol 0,5 mg per kilogram efektif mengobati pasien dengan menggigil pasca anestesi spinal, tetapi tramadol membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai penghentian total menggigil daripada klonidin. Perbedaannya signifikan secara statistik.
Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah klonidin memberikan termodinamika yang lebih baik daripada tramadol dengan efek samping yang lebih sedikit. Selanjutnya, jurnal ketiga. Adapun penulis pada jurnal ini yaitu Khaled Muhammad Gabalah Sabri Ibrahim Abdal pada tahun 2020. Level of evidence pada jurnal ini menggunakan randomized controlled trial atau RCT, sedangkan tujuan pada jurnal ini adalah untuk membandingkan keefektifan premedikasi oral tramadol, pregabalin, dan klonidin untuk menangani pasien menggigil pasca anestesi spinal. Adapun metode penelitiannya, yang pertama desain penelitian yang digunakan adalah sebuah prospektif acak triple blind uji klinis terkontrol yang melibatkan 120 wanita ASE 1 sampai 2 dalam rentang usia 18 sampai 60 tahun. Tempat dan waktu penelitian dilakukan bertempat di Rumah Sakit Universitas Monrovia. Penelitian dilakukan pada September 2017 hingga November 2018. Populasi dan sampel yang digunakan pada jurnal ini adalah para pasien secara asak yang dialokasikan untuk menerima klonidin oral 0,2 mg kelompok C, tramadol 100 mg kelompok T, pregabalin 150 mg kelompok P atau placebo kelompok O 90 menit sebelum anestesi spinal. Suhu tubuh dipantau dan di dahi dan membran timpani. Kemudian, intervention atau issue of interest. Yang pertama, intervensi yang diberikan pada jurnal ini yaitu 90 menit sebelum pemberian anestesi intratekal, pasien kelompok C, N sama dengan 30, menerima tablet yang mengandung klonidin sebanyak 0,2 mg, dan kapsul multivitamin, sedangkan pasien kelompok P, N sama dengan 30, menerima kapsul pregabalin sebanyak 150 mg, dan tablet multivitamin grup T, N sama dengan 30, pasien menerima kapsul tramadol sebanyak 100 mg dan tablet multivitamin, dan kelompok O menerima tablet multivitamin dan kapsul multivitamin. Semua obat premedikasi oral diberikan dengan seteguk air. Kemudian, pantau suhu tubuh pada kulit dahi dan membran timpani setiap 5 menit intraoperatif dan setiap 30 menit pasca operasi. Yang ketiga, monitor oksimetri nadi. Yang keempat, elektrokardiogram terus-menerus tekanan darah non-invasif. Yang kelima, menjaga kelembapan konstan 65% dan suhu lingkungan pada 24 derajat Celcius. Yang keenam, amati pasien untuk terjadinya menggigil mulai setelah injeksi intratekal sampai hilangnya anestesi spinal. Tingkat keparahan menggigil dinilai sebagai grade 0, tidak ada menggigil, grade 1, piloereksi atau cyanosis perifer, tetapi tanpa aktivitas otot yang terlihat. Grade 2, aktivitas otot yang terlihat terbatas pada satu kelompok otot. Grade 3, aktivitas otot yang terlihat di lebih dari satu kelompok otot, atau grade 4, aktivitas otot kasar yang melibatkan seluruh tubuh. Kemudian, issue of interest-nya menggunakan data demografis atau volume media descending antar kelompok. Selanjutnya, hasil dari jurnal ini adalah semua kelompok memiliki data demografi yang sebanding. Grup C menunjukkan insiden terendah, keparahan, dan jumlah serangan menggigil intraoperatif dan pasca operasi. Waktu serangan menggigil pertama secara signifikan lebih lama pada kelompok C dibandingkan kelompok lain, dan kelompok T dibandingkan kelompok P dan O. Tingkat keparahan serangan menggigil sebanding antara kelompok C, T, dan P, sementara secara signifikan lebih rendah daripada kelompok O. Meperidin persyaratan secara signifikan lebih rendah daripada kelompok C. Kelompok C, T, dan P memiliki skor sedasi secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok O. Insiden pusing, mual, dan muntah tertinggi pada kelompok T. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ini adalah tramadol
pregabalin, dan klonidin tampaknya merupakan premedikasi oral yang efektif untuk mengurangi kejadian, frekuensi, dan keparahan menggigil pasca spinal, tetapi klonidin terbukti lebih efektif dan dapat ditoleransi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan tentang critical appraisal. Di sini ada 3 jurnal, dan semua pertanyaannya sama, jadi saya akan bacakan pada di awal saja. Yang pertama, was the assessment of patient to treatments randomized? Yang 1B, were the group similar at the start of this trial? 2A, aside from the allocated treatment, were groups treated equally? 2B, were the patients who entered the trial accounted for, and were they analyzed in the groups to which they were randomized. Dan yang ketiga, were measures objective or were the patients and clinicians kept blind to which treatment was being received. Dan selanjutnya saya akan membacakan jawabannya. Yang pertama, data dikumpulkan secara random dengan mengaplikasikan langsung pada pasien. Yang 1B, pasien berusia 18-65 tahun dengan ASA 1 atau 2. 2A, intervensi diberikan berbeda kepada 2 kelompok sampel sesuai kelompok kontrol. Yang 2B, sebanyak 60 sampel, kelompok 1 terdiri dari 30 sampel, dan kelompok 2 terdiri dari 30 sampel. Dan yang 3, menggunakan double blind. Yang selanjutnya, seberapa besar efek pengobatannya. Klonidin memberikan bantuan awal dari menggigil dibandingkan tramadol dengan efek samping yang lebih sedikit pada pasien yang menjalani operasi dengan anestesi spinal. Efek anti menggigil dari klonidin adalah karena tindakan pada 3 tingkat, hipotalamus, locus coeruleus, dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, kedua klonidin dan tramadol efektif dalam mengendalikan post-spinal anestesi menggigil. Namun, klonidin menghasilkan penghentian lengkap awal menggigil dibandingkan dengan tramadol. Klonidin juga menawarkan termodibaik dengan efek samping yang lebih rendah. Efek samping seperti mual, muntah, pusing dapat membatasi penggunaan tramadol sebagai obat anti menggigil. Selanjutnya nomor 2, seberapa tepat perkiraan efek pengobatan? Waktu penghentian penggigil lebih sedikit pada kelompok klonidin dibandingkan dengan kelompok tramadol, 2,51 versus 4,82 menit. Tidak ada perbedaan yang signifikan untuk kontrol P sama dengan 0,5 dan tingkat kekambuhan menggigil antara kelompok klonidin dan tramadol. Selanjutnya nomor 3, apakah hasilnya akan membantu saya dalam merawat pasien saya? Hasil penelitian ini diterapkan kepada pasien dengan mudah karena klonidin memberikan bantuan awal dari bagian yang menjalani operasi dengan anestesi spinal. Tetapi efek samping seperti mual, muntah, dan pusing dapat membatasi penggunaan tramadol sebagai anti obat menggigil. Selanjutnya artikel 2. 1A, data dialokasikan kepada pasien secara acak. 1B, usia 18-40 tahun dengan ASA 1. 2A, respon rate terhadap perlakuan pada kelompok C lebih tinggi 97,5% dibandingkan dengan kelompok T 92,5%. Tetapi perbedaannya tidak signifikan. Intervensi diberikan berbeda pada 2 kelompok sampel. 2B, 80 sampel dalam penelitian ini diacak. Kelompok 1 terdiri dari 40 sampel dan kelompok 2 terdiri dari 40 sampel. Dan yang nomor 3 itu zero blind. Selanjutnya, seberapa besar efek pengobatan? Klonidin dan tramadol sama efektifnya dalam menangani menggigil. Menghilang pada 39 pasien yang menerima klonidin dan 37 yang menerima tramadol. Kedua obat tersebut terbukti efektif dalam mengurangi menggigil. Yang kedua, seberapa tepat perkiraan efek pengobatan? Kedua obat terbukti efektif dalam mengatasi menggigil pada pasien post-spinal anestesi. Namun, terdapat 1 pasien kelompok C dan 3 pasien kelompok T
tidak mengalami perubahan keparahan menggigil. Dan yang ketiga, apakah hasilnya akan membantu saya dalam merawat pasien saya? Hasilnya valid dan dapat digunakan untuk merawat pasien dengan gejala yang serupa pasca tindakan anestesi. Selanjutnya, jurnal ketiga. 1A, data dikumpulkan kepada pasien yang dialokasikan secara acak. 1B, melibatkan 120 wanita usia 18-60 tahun dengan asa 1-2 pada prosedur histeroskopi. 2A, intervensi diberikan berbeda pada 4 kelompok sampel yang berbeda, sesuai kelompok. 2B, sampel dibagi menjadi 3 kelompok untuk menerima klonidin oral 0,2 mg, kelompok C, tramadol 100 gram pada kelompok T, pregabalin 150 mg pada kelompok P, atau placebo kelompok O 90 menit sebelum anestesi spinal. Nomor 3, single blind. Selanjutnya, seberapa besar efek pengobatannya? Kelompok C memiliki insiden menggigil terendah, yaitu 13,3%, diikuti oleh kelompok T 16,7%, dengan perbedaan yang tidak signifikan. Tetapi klonidin lebih efektif dalam menangani menggigil dan memiliki efek samping yang dapat ditoleransi. Nomor 2, seberapa tepat perkiraan efek pengobatan? Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diteliti dalam hal data demografi atau volume media distending. Kejadian pusing dalam kelompok T adalah 33,3%, dibandingkan dengan kelompok P 20%, kelompok C 6,7%, dan kelompok O 0%. Mengenai hasil utama dari penelitian ini, insiden menggigil yang secara signifikan dapat tinggi 43,3% tercatat pada kelompok O dibanding kelompok lain. P sama dengan 0,025. Kelompok C memiliki insiden menggigil terendah 13,3%, diikuti oleh kelompok T 16,7%, dengan perbedaan yang tidak signifikan secara statistik di antara mereka, sementara secara signifikan lebih rendah daripada kelompok P 20%. Dan yang terakhir, apakah hasilnya akan membantu saya dalam merawat pasien? Hasil dari penelitian ini valid dan dapat digunakan untuk perawatan kepada pasien dengan gejala serupa pasca tindakan anestesi spinal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan the result consultation and publication in clinical settings. Hasil saat ini, baik klonidin dan tramadol efektif dalam mengontrol menggigil pasca spinal anestesi. Tetapi perbedaannya signifikan. Tramadol membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai penghentian total menggigil daripada klonidin. Secara signifikan, klonidin mengurangi kejadian, keparahan, dan durasi serangan menggigil. Klonidin menawarkan termodinamika yang lebih baik daripada tramadol, dengan efek samping yang lebih sedikit sehingga lebih aman dibandingkan tramadol. Semakin seringnya kejadian efek samping tramadol, seperti mual, muntah, dan pusing, dapat membatasi penggunaannya sebagai obat anti menggigil. Kesimpulannya, klonidin lebih efektif dan aman dibandingkan tramadol dalam pemberian intravena untuk mengendalikan menggigil pasca spinal anestesi. Kemudian implikasinya pada tatanan nyata atau lapangan kerja, intravena yang diterapkan cukup mudah dan murah untuk dilakukan. Dan sebagai penata anestesi, sangat wajib memperhatikan kondisi pasien dan yang sesuai untuk diberikan pada pasien yang bersangkutan. Intravena ini juga dapat diaplikasikan pada populasi lokal dan tidak akan menjadi berbahaya jika sudah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, serta manfaat yang dihasilkan jika kita dapat melakukan pengendalian menggigil pasca operasi. Ini dapat menguntungkan bagi pasien dan diri kita sebagai penata anestesi. Jika sebaliknya kita tidak melakukan intervensi ini, dapat merugikan diri kita dan pasien. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan tulisan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.